dear. It fills my heart. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas film terbaru dari Disney yang saat-saat perilasannya dahulu menjadi perbincangan semua orang. Nah, film ini tuh berjudul The Little Mermaid. Ya, film ini sudah menerima banyak kontroversi sejak perilisan trailernya karena pemilihan Halle Bailey sebagai karakter Ariel. Meskipun begitu, film ini tetaplah memukau ya, terutama untuk teman-teman yang menyukai Disney Princess sejak kecil. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah kapal yang sedang berlayar. Pelayaran itu dipimpin oleh seorang pangeran bernama Eric yang berasal dari kerajaan Pulau Karibia. Pangeran Eric ditemani oleh orang kepercayaannya sekaligus Perdana Menteri kerajaan yang bernama Grimsby, di mana Grimsby memang ditugaskan oleh sang ratu untuk melindungi Eric dari bahaya. Scene lalu beralih memperlihatkan pedalaman Laut Atlantik. Saat itu Raja Triton, penguasa Mermaid Atlantika, sedang mengumpulkan ke-7 putrinya, namun ternyata si putri bungsu yaitu Ariel tidak menghadiri pertemuan itu. Alhasil Raja Triton pun memerintahkan pelayannya yaitu seekor kepiting bernama Sebastian untuk mencari keberadaan Ariel. Bukannya menghadiri pertemuan, Ariel rupanya sedang terpesona dengan dunia manusia. Dia suka mengumpulkan barang-barang dari daratan meskipun dia sendiri tidak tahu kegunaan barang tersebut. Seperti halnya saat itu dia itu bersama sahabat ikannya yang bernama Founder sedang menjelajahi sebuah bangkai kapal untuk mengambil barang-barang yang ada di dalamnya. Di sana Ariel pun menemukan sebuah garpu yang menurutnya sangat mirip dengan Trisula. Ketika sedang asyik menjelajah bersama Founder, seekor hiu ganas tiba-tiba menyerang mereka. Ariel dan Founder pun berusaha kabur dari serangan itu, sampai akhirnya Ariel memanfaatkan bayangan pada cermin untuk mengelabuhi hiu tersebut dan berhasil kabur dari tempat itu. Setelah itu Ariel dan Founder bertemu dengan Scuttle, seekor burung laut yang sering memberikan informasi tentang dunia daratan kepada Ariel. Ariel kemudian menunjukkan garpu yang baru saja dia temukan dan Scuttle menjawab bahwa benda itu digunakan manusia untuk merapikan rambut. Tak lama kemudian Sebastian pun akhirnya menemukan Ariel dan segera menyuruhnya pulang. Raja Triton langsung marah ketika tahu Ariel pergi menjelajahi bangkai kapal untuk menemukan barang-barang manusia. Sudah sangat jelas Raja Triton melarang semua mermaid terutama ke-7 putrinya untuk muncul ke permukaan atau mencari tahu tentang kehidupan manusia. Sejak ibunya Ariel dibunuh dengan sangat kejam oleh manusia. Karena takut terjadi sesuatu pada putrinya itu, Raja Triton pun memerintahkan Sebastian untuk selalu mengawasi Ariel. Namun di balik semua itu ada seseorang yang menyukai tindakan Ariel. Dialah seekor gurita sang penyihir jahat bernama Ursula. Ursula yang merupakan adik Raja Triton sudah lama menginginkan tahta dan kekuasaan sang raja. Dia pun melihat Ariel sebagai salah satu kelemahan Raja Triton yang bisa dia manfaatkan untuk merebut tahta. Malam itu Ariel menyanyikan lagu Part of Your World yang menunjukkan keingintahuannya tentang dunia manusia. Setelah itu Ariel melihat kembang api di atas lautan dan naik ke permukaan untuk melihatnya dari dekat. Kembang api datang dari kapal Pangeran Eric yang sedang berpesta dengan para awak kapal. Saat melihat dari jarak dekat, Ariel tidak sengaja mendengar Pangeran Eric memberitahu Grimsby tentang keinginannya untuk menjelajahi dunia tanpa dikekang oleh sang ratu. Pembicaraan itu pun membuat Ariel semakin penasaran pada sang pangeran karena dia itu merasa mereka berdua memiliki nasib yang sama. Tak lama kemudian badai tiba-tiba datang dan kapal menabrak bebatuan. Sehingga Pangeran Eric pun segera menyuruh semua orang untuk pergi ke Sekoci. Ketika Grimsby dan semua awak kapal telah selamat, hanya Pangeran Eric yang terjebak dan akhirnya jatuh ke laut. Ariel pun dengan sigap langsung menyelamatkan Pangeran Eric dan membawanya ke tepi pantai, di mana Ariel bernyanyi dengan suaranya yang indah untuk membantu menyelamatkan sang pangeran.
Ariel melarikan diri sebelum Pangeran Eric mendapatkan kesadarannya dan diselamatkan oleh pengawal kerajaan. Setelah pertemuan itu, Ariel semakin suka dengan dunia manusia. Dia merasa jatuh cinta pada Pangeran Eric sejak pandangan pertama. Namun apa daya, Ariel tak bisa menemui Pangeran Eric dan hanya sebuah patung mirip Pangeran Eric yang bisa mengobati rasa rindunya. Di saat itu, Sebastian terus menyadarkan Ariel bahwa cintanya pada sang pangeran hanyalah sia-sia. Lagi pula sebagai seorang putri mermaid, Ariel sudah mendapatkan semua yang dia butuhkan di dalam laut tanpa perlu harus naik ke daratan. Work all day, out in the sun, they slave away happy. They sad 'cause they in the bowl. We want the land, folks love to cook. Days and days sounding sharp, they bass play, they brass, they drum. Sementara itu, Pangeran Eric yang telah sadar meminta para pengawalnya untuk mencari wanita yang telah menyelamatkan nyawanya. Pangeran Eric memang tidak mengingat paras wanita itu, namun dia tahu wanita itu memiliki suara yang sangat indah. Merasa ada yang aneh dengan perilaku Ariel, Raja Triton pun menginterogasi Sebastian dan mengetahui bahwa Ariel telah jatuh cinta pada seorang manusia. Raja Triton yang terkejut langsung pergi menemui Ariel di tempat persembunyiannya. Ketika Ariel menolak bersumpah untuk tidak pernah muncul ke permukaan lagi, Raja Triton pun langsung menghancurkan koleksi benda-benda manusia milik Ariel. Termasuk patung Pangeran Eric. Karena hal itu, Ariel merasa sangat sedih dan marah pada sang ayah. Setelah Raja Triton pergi, Ariel didekati oleh Ursula yang datang menawarkan bantuan. Ariel pun mengikuti Ursula ke tempat persembunyiannya. Ursula lalu memberikan tawaran untuk mengubah Ariel menjadi manusia selama 3 hari. Sampai matahari terbenam di hari ketiga, Ariel harus menerima ciuman cinta sejati dari Pangeran Eric agar dia bisa menjadi manusia secara permanen. Jika dia gagal, dia akan merubah kembali menjadi putri duyung dan Ursula akan menjadikannya sebagai budak. Dan untuk menjadi manusia, Ariel harus melepaskan ekornya, kemampuan bernapasnya di bawah air, dan suara indah yang dia miliki. Di mana suara indah itu kemudian disimpan oleh Ursula di dalam kalung miliknya. Meskipun sempat merasa ragu, namun pada akhirnya Ariel langsung menerima kesepakatan itu dan dia akhirnya berubah menjadi manusia. On the 3rd day, you and Princey must share a kiss. You won't be able to breathe underwater. Who needs it? Forget about the world and love. Go back home to sad but true. Karena tak bisa bernafas di bawah air, Ariel dibawa ke permukaan oleh Founder dan Sebastian. Lalu Ariel pun tertangkap jaring oleh seorang nelayan dan langsung dibawa pergi. Mengingat rumor sang pangeran sedang mencari seorang wanita, jadi nelayan itu pun langsung menyerahkan Ariel pada pelayan istana untuk mendapatkan pakaian yang layak. You can't speak at all. Pangeran Eric yang mendengar kabar itu langsung menemui Ariel untuk memastikan apakah Ariel adalah wanita yang telah menyelamatkan hidupnya atau tidak. Ketika melihat sang pangeran, Ariel pun merasa sangat bersemangat. Namun tidak adanya suaranya membuat Pangeran Eric langsung berpaling karena dia berpikir bahwa bukan Ariel wanita yang dia cari selama ini. Setelah itu, Sebastian pun mendekati Ariel dan mengingatkannya agar segera mendapatkan ciuman sejati dari sang pangeran. Anehnya, Ariel sama sekali tidak mengingat tentang ciuman itu karena Ursula sengaja menghapus ingatannya agar Ariel tidak mendapatkan ciuman cinta sejati dari sang pangeran sampai waktunya habis. What you doing here? Oh, there you are. I've been looking for you. It's up to us. To kiss the prince? Forget it. Malam harinya Ariel menjelajahi kastil dan menemukan koleksi barang milik Pangeran Eric yang dia kumpulkan selama pergi berlayar. Pangeran Eric kemudian memergoki Ariel dan tidak menyangka bahwa Ariel tahu banyak tentang barang-barang yang ada di sana. Sejak saat itulah Pangeran Eric menjadi tertarik pada Ariel dan keduanya menjadi semakin dekat satu sama lain. Bahkan kedekatan itu membuat sang pangeran mengajak Ariel berkeliling kerajaan besok pagi. Kedekatan Pangeran Eric dan Ariel membuat ia lupa tentang wanita yang selama ini dia cari. Kemudian Grimsby datang melaporkan tentang pencarian wanita, diminta untuk menyiapkan kereta kuda untuk dirinya dan juga Ariel. We're going to send out all the carriages tomorrow to look. Than ever. Yes. Keesokan harinya, Pangeran Eric membawa Ariel berkeliling di sekitar kerajaan. Ariel yang baru pertama kali melihat dunia manusia penasaran, ingin mencoba segala hal termasuk garpu yang dia anggap sebagai sisir, seperti yang dikatakan oleh Skeetel.
Hari itu Pangeran Eric dan Ariel menghabiskan waktu dengan sangat bahagia dan menari bersama dengan orang-orang di tengah pasar. Hari semakin gelap, Sebastian, Skeetel, dan Founder berusaha untuk membuat pasangan ini berciuman. Well, that worked pretty good, didn't it? But nothing's happening. Wait, run helping. If she sees or hears us, she'll shut us down. And you do the girl. Sha-la-la-la-la-la, it. Diana? Mereka sempat hampir berhasil, tetapi mereka digagalkan oleh belut yang dikirim oleh Ursula. Ursula marah dengan kesaksian belut-belutnya yang merasa Ariel akan segera mendapatkan ciuman sejati dari sang pangeran. Alhasil, Ursula pun menyamar menjadi seorang wanita cantik bernama Vanessa dan menggunakan suara indah Ariel untuk menghipnotis Pangeran Eric. Sehingga Pangeran Eric pun percaya bahwa Vanessa adalah wanita yang telah menyelamatkan nyawanya. Karena merasa berhutang nyawa pada Vanessa, Pangeran Eric pun mengumumkan pertunangannya dengan Vanessa. Tak lama berselang, Skeetel menemukan identitas asli Vanessa sebagai Ursula dan langsung memberitahu Ariel mengenai hal itu. Ariel pun bergegas ke pesta pertunangan dan menghadapi Ursula. Dia kemudian merebut kalung cangkang milik Ursula dan memecahkannya di hadapan semua orang. Berkat hal itu, suara Ariel dikembalikan kepadanya dan pesona Vanessa pada Pangeran Eric langsung hilang. Namun sebelum Pangeran Eric dan Ariel bisa berciuman, matahari pun terbenam dan Ariel berubah menjadi mermaid. Begitupun dengan Ursula yang kembali ke bentuk aslinya juga nih. Ursula kemudian membawa Ariel ke dasar laut dan harapan dengan Raja Triton. Ursula mengungkapkan bahwa kesepakatan yang dia buat bersama Ariel tidak bisa dipecahkan oleh siapapun, dan jika Raja Triton melawannya maka Ursula akan memerintahkan para belutnya untuk membunuh Ariel. Raja Triton yang sangat menyayangi Ariel akhirnya rela mengorbankan tahta dan kekuatannya untuk menyelamatkan Ariel. Tepat di saat itulah Eric itu tiba-tiba datang untuk membantu Ariel. Ursula yang marah kemudian menggunakan Trisula untuk tumbuh menjadi ukuran yang mengerikan dan memanggil badai untuk mengancam Ariel dan juga Pangeran Eric. Dalam badai ini, Ariel pergi ke sebuah bangkai kapal dan memutar kemudinya untuk menusuk Ursula dengan tiang yang tajam. Berkat hal itu, Ursula pun akhirnya terbunuh. Setelah Ursula terbunuh, Raja Triton hidup kembali dan dia berterima kasih pada Ariel karena telah menyelamatkan nyawanya. Namun Ariel berkata bukan hanya dirinya, namun ada Pangeran Eric yang juga berjuang bersamanya. Sementara itu Pangeran Eric berhasil kembali ke istana, namun selama berhari-hari dia merasa sedih karena tak bisa bertemu dengan Ariel, wanita yang sangat dia cintai. Raja Triton akhirnya menerima bahwa meskipun Ariel telah kembali ke rumah seperti yang dia inginkan, namun dia tidak bahagia tanpa Pangeran Eric. Atas saran dari Sebastian, Raja Triton pun akhirnya mengubah Ariel menjadi manusia secara permanen agar dia bisa bersatu kembali dengan Pangeran Eric. Setelah akhirnya bersatu, pasangan ini pun memutuskan untuk bepergian bersama dengan restu dari kedua orang tua mereka dan dukungan orang-orang dari kedua dunia mereka. And anyway, film pun tamat. Film ini mengajarkan kita bagaimana setiap perjuangan dan keyakinan bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bukan berarti kita harus membangkang dan melawan orang tua ya, tapi Mimin berharap teman-teman bisa mengambil pelajaran positif dari setiap film. Terima kasih sudah menonton film ini, semoga kalian suka. Dan as always jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye-bye.